Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang seeder. Kemarin kita belajar tentang migrator, sekarang seeder. Nah, seeder itu fitur di Laravel yang digunakan untuk mengisi database dengan data secara otomatis menggunakan script PHP. Nah, kemarin migration tempat menampung datanya, sekarang untuk mengisi datanya. Mungkin singkatnya gitu. Baik, jika migration membuat tabelnya, jika seeder di sini itu membuat atau mengisi tabel yang kemarin sudah kita buat. Contohnya di sini kita buka examnya. Nah, ini kemarin kita sudah membuat tabel produk, kita akan mengisi datanya menggunakan seeder tanpa harus insert dari sini. Nah, langsung saja ke prakteknya. Kita bakal buat file seeder di terminal. Di sini kita ketikkan php artisan make seeder. Nah, di sini kita tambahkan produk seeder. Kita tambahkan kata akhirnya dengan kata seeder. Nah, kalau udah langsung kita enter. Jalankan. Kalau sudah kayak gini, database seeder sudah dibuat. Nah, di sini sudah dibuat. Ada di file database seeder, produk seeder. Nah, kita buka. Nah, di sini. Nah, di sini kita akan menambahkan data melalui seeder sini. Nah, di sini kita akan menggunakan db. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan db table. Nah, di dalam sini kita buat nama tabelnya apa. Misal kita ingin membuat nama tabel produk. Jadi kita buat di sini tb produk. Kita tambahkan di sini insert. Nah, di sini mungkin masih error karena ada kesalahan belum kita tambahkan ius. Nah, kita cari. Nah, di sini ada iusnya. Nah, di sini ada ius illuminate support. Nah, di sini insert di sini tambahkan data di tabel produk, di tabel nama produk, di namanya tb produk. Nah, jadi insert itu sintaks tambah atau query. Nah, jadi di sini kita enter, kita tambahkan query di sini untuk menambah data. Nah, di sini kita tambahkan sesuai dengan strukturnya. Misalnya nama produk, harga, deskripsi. Nah, di sini kita buat nama di sini sesuai dengan struktur nama produk. Ya, produk di situ kita buat nama produk. Nah, di sini kita buat nama produk. Di bawahnya harga produk, harga aja. Terus di sini kita buat deskripsi produk. Terus bawahnya kita buat kategori ID sesuai dengan struktur di examnya. Di sini deskripsi kita tambahkan isi adalah sebuah deskripsi dummy. Di harga kita tambahkan di sini tambahkan nominal harganya. Nah, misalnya di sini nama produknya Smart TV Samsung 24 inch. Nah, mungkin pembuatannya seperti ini. Terus kita di sini produk seeder hanya menangani untuk yang tabel produk. Nah, jadi sama pembuatannya seperti yang tadi. Jadi di sini kita buat. Nah, jadi kita buat di terminalnya di sini tabel kategorinya php artisan make
kategori membuat. Nah, di sini sudah terbuat database-nya kategori. Nah, jadi tabel ini khusus untuk kategori. Nah, jadi di sini satu tabel jadinya satu seeder atau satu file. Nah, kalau sudah ini belum bisa langsung dijalankan. Nah, untuk dijalankannya kita akan menggunakan seeder PHP artisan db -2 zip. Nah, di sini sudah berhasil ditambahkan. Nah, di sini udah berhasil ditambahkan, tapi di tabel produk masih belum ada. Dikarenakan di database seeder itu masih belum. Jadi kita hapus ini, kita buat this call. Di sini untuk memanggil kelas seeder yang sudah dibuat dan seri sebelumnya. Nah, di sini kita buat produk seeder class. Nah, jika kita jalankan ulang di sini, kita jalankan ulang PHP artisan db sheet. Nah, itu menjalankan file yang database seeder dan run di sini. Nah, jadi di sini function run di sini menjalankan produk seedernya. Nah, jadi kita jalankan ulang di terminalnya. Di sini kita ketikkan PHP artisan db sheet. Nah, di sini sudah ada database seeder sudah dibuat. Kita buka, kita refresh. Nah, datanya sudah masuk. Kalau udah, kita perbaiki. Di sini kita bakal tambahkan create add now. Jangan lupa di step kita jalankan ulang. Nah, ketika kita buka lagi di sini akan ada bedanya. Nah, di sini dia bakal berikan tanggal di waktu seedernya. Nah, kalau udah muncul seperti ini, mungkin kita akan berikan tiga data. Di sini kita copy. Jadi di sini kita ubah ya, mana yang mau diubah. Misal nama produknya kita ganti jadi misalnya laptop Lenovo ThinkPad. Lakukan juga yang sama untuk yang berikutnya. Di sini juga kita bakal copy paste ke bawahnya. Kita ubah bagian nama produknya. Misalnya kita ubah di sini menjadi Smart World Apple Away Series 9. Di sini kita ubah juga harganya. Kita ubah harganya di sini. Terserah mau ubah berapa kita harganya. Dan ubah juga di bagian kategorinya berapa aja, kita ubah aja terlebih dahulu. Terus kita save, kita jalankan di terminalnya dengan menggunakan PHP artisan migrate -2 paste. Nah, di sini hanya menghapus tabel dan membuat tabelnya lagi. Nah, di sini kita akan lihat. Nah, di sini kita akan buka di tabel produknya, akan hilang. Nah, di sini ada caranya. Kita press dan mengirimkan data seedernya. Nah, jadi kita ketik di sini min save, terus jalankan. Nah, di sini ini bentar, di sini menghapus tabelnya, ini membuat migrationnya dan menjalankan seedernya. Dan jika kita refresh di sini, kita lihat terlebih dahulu. Di sini cuma satu, jadi di sini kita ubah, kita perbaiki. Di sini jadinya array ditambah di dalam array. Nah, jadinya gini, array. Nah, di dalamnya terdapat array. Terus kita jalankan lagi terminalnya, PHP artisan migrate -2 paste.
Nah, baru di sini datanya muncul ada 3. Nah, ini udah selesai pembuatan seedernya. Terima kasih, kita akan lanjut membuat yang berikutnya. Nah, kelanjutannya ini di sini kita bakal buat read data atau membaca data. Kita buka di sini file web PHP. Di bagian root get di sini kita tambahkan index. Jadi kita buat indeksnya terlebih dahulu. Kita enter di sini. Di sini produk data itu untuk read data, itu untuk menampilkan data. Nah, kita akan lanjut di bagian produk controllernya. Di sini kita bakal ubah juga. Yang awalnya tadi get produk, kita ubah di sini jadi index. Nah, jadi index di sini kita buat karena index itu sebagai halaman awal untuk menampilkan data. Lanjut kita ganti di halaman index. Untuk view kita bakal ubah juga. Usahakan di sini foldernya rapi. Kita bikin di sini folder produk. Nah, di sini kemarin namanya page produk. Nah, jadi kita jalankan dulu PHP artisan server. Nah, kita buka. Nah, jadi tampilan ini bernama ini produk blade HPP. Nah, jadi ini kita pindahkan ke dalam folder produk. Nah, kalau udah kita bakal ubah namanya di sini jadi show blade HPP. Nah, untuk melihat data atau menampilkan data. Jadi di controller kita ubah juga di page ini di produk. Ini pakai produk biasa. Nah, nama filenya kita ubah jadi show. Di sini kita pakai 2 cara untuk memanggil data untuk ditampilkan di halaman view. Di sini kita akan menggunakan Eloquent ORM dan juga query builder. Nah, jika Eloquent ORM memungkinkan kita untuk berinteraksi database melalui model. Nah, itu akan menggunakan Eloquent ORM. Nah, jika query builder, nah kita akan buat query tanpa perlu menggunakan model atau tanpa membuat model. Untuk kelebihannya, ORM atau Eloquent ORM lebih mudah dibacanya dan mudah dipahami karena di sini menggunakan sintaks berbasis objek. Dan untuk query builder, kita bisa membuat kode fleksibel tanpa harus memerlukan model dan juga lebih ringan dibandingkan Eloquent karena tidak memiliki fitur ORM. Baik, kita akan mencoba keduanya. Mungkin itu saja penjelasan bedanya keduanya itu. Di sini kita bakal buat keduanya. Kita langsung praktek saja di sini untuk membuat read data. Di sini kita akan mencoba Eloquent ORM dulu. Nah, kemarin kita sudah membuat model. Nah, di sini model produk. Nah, ini udah diinisialisasikan. Dosernya ada di primary key atau yang boleh diisi, yang mana yang tidak boleh diisi. Lanjut di sini bakal buat Eloquent. Kita komen dulu di sini, kita miringkan. Nah, jadi di sini kita hapus. Sebelum menggunakan Eloquent ORM atau model, kita wajib di sini use dulu modelnya. Jadi use app garis model produk. Kalau udah, kita bakal isi yang di bagian yang miring-miring ini, di bagian bawahnya kita bakal isi. Di sini kita akan buat
produk, get ini. Kalau udah, nah di sini intat untuk memanggil semua data. Nah di sini get itu untuk menjalankan query, mengambil semua data dari tabel. Nah di tabel produk. Nah jadi bacanya ambil semua data yang ada di tabel produk. Nah kita bakal tampung di bagian variabel data. Nah kita tampung. Nah di sini ada cara untuk melihat hasilnya menggunakan DD atau dump and dime. Berfungsi untuk digunakan isi dari suatu variabel dan langsung menghentikan eksekusi script selanjutnya. Nah, menghentikan script yang ini. Nah, di sini for dump atau DD sangat berguna karena untuk melihat isi dari suatu variabel. Nah, di sini kita buat DD data. Di sini kita akan lihat isi dari data. Nah, ini dari isinya. Kita refresh, di sini akan keluar itemnya 3 data. Nah di sini kita buka examnya, kita buka di tabel produk. Nah di sini ada 3 data. Kita kembali ke sini, di sini akan muncul 3 data juga mengikuti yang ada di exam database-nya. Nah di sini query untuk mengambil semua data yang berada di TB produk. Tabel produk. Nah itu gunanya query itu. Nah itu untuk kegunaan eloquent ORM. Dan jika menggunakan query builder, nah sebentar kita ubah terlebih dahulu. Di sini kita gunakan tulisannya, kita ubah di sini bukan data, kita ganti eloquent. Terus kita buat di sini dengan cara query builder. Nah caranya kita buat tanpa menggunakan model. Caranya kita buat di sini db get salah, di sini kita buat nama tabelnya tabel produk. Untuk metodenya get untuk mengambil semua data. Nah di sini kenapa error? Karena belum menggunakan use. Bisa gunakan kontrol spasi minute support pacades. Nah kita use. Nah sama di sini query untuk mengambil semua data yang berada di TB produk. Kita pardang yang query builder. Nah, sama. Kita buka. Tapi lebih sama, tapi ringkas. lebih ringkas. Jika eloquent, nah datanya muncul 3 juga. Nah di sini kita bisa memilih mau menggunakan yang mana, eloquent atau query builder. Nah di sini kita mungkin menggunakan eloquent aja karena kemarin sudah mempelajari tentang model. Nah kita ubah di sini variabelnya menjadi data. Nah kemarin kita sudah mempelajari tentang mengirim data, yang ini data toko, dan ditampilkan ke suatu view. Nah caranya kita passing di sini data. Nah di sini variabel data akan kekirim ke view feeds produk show. Kemarin data toko itu untuk menampilkan di alert itunya. Cara mengirim duanya, data toko dengan data produknya itu bisa menggunakan array
gini, data toko, row data toko, data produk, ini juga data produk. Ini bisa juga kita nggak usah menggunakan kata data, kita hapus. Sini juga kita hapus. Nah, kalau sudah seperti ini kita refresh. Di sini error di nama toko, kita lihat lagi. Kan masuk ke data toko, di sini kita ubah jadi ditambahkan kurung. Di nama tokonya kita kasih tanda petik, lakukan hal yang sama di bagian bawahnya. Kalau udah, kita refresh lagi webnya. Kalau sudah, kita akan menampilkan data-data yang ada di sini di tampilan view sini. Caranya, data kan sudah terkirim. Data ini udah kekirim ke view dengan nama data produk. Nah, kita akan menggunakan perulangan. Nah, perulangan ini di Blade udah disupport, tanpa harus membuat seperti PHP Netflix seperti ini, PHP Forget. Nah, tanpa membuat seperti ini. Nah, kita di Blade sudah disediakan dengan cara forget. Nah, di sini tuliskan apa yang mau diulang atau data yang mau di looping. Nah, tadi namanya di sini data produk, data produk. Kita beri di sini, lalu kita beri di sini dengan kata data produk. Nah, di sini as kita beri key-nya. Di sini kita berikan dengan nama item. Nah, kalau udah kita refresh. Nah, dia jadi tidak ada apa-apa karena kita sudah hapus. Kalau apa yang diulang, nah tabel yang ini yang kita ulang. Nah, taruh di sini. Nah, rapikan dulu. Refresh. Nah, akan muncul 3. Nah, di sini jika kita tambah mouse lagi teks, harganya. Selanjutnya yang ini kita tulis mouse lagi teks, gaming. Kategorinya 1, terus kita go. Ini udah selesai, kita refresh. Nah, ini akan jadi 4 juga, mengikuti yang ada di tabel produk. Caranya untuk memunculkan nama produk di sini, kita panggil key-nya di sini. Key-nya di sini saya buat item. Nah, kita lihat nama filenya apa, nama produk. Jadi kita tulis ini nama produk, kita refresh. Nah, udah. Sini Smart TV, laptop Lenovo, Smart Apple, mouse. Untuk mouse itu barusan kita tambah. Baik, untuk harganya kita buat di sini. Kita buat di sini item harga dan deskripsi. Kita buat juga di sini item deskripsi produk. Nah, ada kesalahan di sini, kita ubah harga. Ini kita ubah juga jadi deskripsi. Kita refresh. Nah, di sini juga ada untuk membuat nomor. Nah, di sini untuk membuat nomor di Blade kita menggunakan yang namanya slope interaction. Kita refresh. Nah, dia akan generate nomor. Nah, udah selesai. Itu saja tutorial dari saya. Terima kasih sudah menonton.